Halo para trader, kembali lagi di analisa harian dan mingguan kita untuk tanggal 6 Oktober sampai 10 Oktober berarti ya. Dan bagaimana pergerakannya? Masih berada naik ke atas. Ini kita stop karena ini sudah di malam hari ya. Ini udah jam 5, jadi kita sudah tidak open sell lagi. Kemarin di sini hanya mengikuti sinyal yang ada di grup Telegram kita ya. Ada teman-teman yang memberikan sinyal hingga akhirnya kita ikutan entry dan loss di sell di 3854 ya. 3856 kalau nggak salah, dan SL-nya di 3864. Memang ini area resisten ya hingga akhirnya jebol dan lanjut kenaikan ke atas. Dan ada informasi kalau misalnya NFP diundur yang tanggal 3 Oktober diubah menjadi tanggal 10 karena US sedang shutdown. Yang akan terjadi jika shutdown beneran adalah naik ke atas. Sudah gue informasikan juga di grup Telegram ya, buat teman-teman yang pengen informasi terupdate langsung terkini setiap menitnya, mungkin bisa join ke Telegram kita. Jadi kalau ada informasi tentang geopolitik yang membuat gold akan bergerak naik atau turun, bisa kita informasikan di dalam grup. Lalu kemanakah arah market akan terus berpotensi naik ke atas selama ekonomi tidak pasti. Walaupun shutdown sudah dikabarkan 3 hari saja, dari tanggal 1 Oktober ya, kemungkinan kan tanggal 3 tuh tanggal 3 Oktober harusnya. Dari tanggal 1 3 hari itu kemungkinan 3 Oktober, makanya NFP-nya masih tentatif. Sampai siang hari di jam 2 kemarin ya, itu masih ada teman-teman yang nanyain, ini tentatif ya Bang atau sudah rilis ya, karena katanya informasi di TikTok atau di sosial media lainnya tuh sudah pada bilang valid. Terus gue cari tahu sampai jam 4 sore tidak ada yang menyatakan NFP itu resmi ditutup. Jadi gue juga nggak bisa kasih informasi. Ada yang komen juga memang di YouTube kita, gue nggak bisa kasih info karena memang tidak ada website yang resmi menyatakan itu. Gue udah cari di investing.com, Google maupun di ChatGPT gitu yang menyatakan apakah resmi diundur. Itu tidak ada. Setidaknya sampai jam 4 sore gue cari tahu gitu ya. So, yang ada adalah memang blog-blog, ada beberapa website invest yang dipercayai, tapi itu juga hanya milik personal, bukan milik pemerintah ataupun bukan yang valid gitu istilahnya. Jadi gue tidak menyatakan itu valid ataupun diundur gitu ya, selama belum resmi dinyatakan ya, teman-teman sekalian. Oke, lanjut. Bagaimana dengan teknikalnya terlebih dahulu? Teknikalnya, mari kita reset kembali karena ini sudah menyentuh new ATH, maka akan ada garis-garis yang perlu kita rubah karena Fibonacci-nya pun kemungkinan akan berubah. Jika tidak ya sudah. Ya, kemungkinan besar sih tidak berubah banyak sih. Ini harusnya sih tidak berubah banyak ya ternyata ya. Oh, berubah deng ya. Kelihatannya ada perubahan. Maka yang merah akan menjadi di area 12 kita, lalu yang kuning akan kita naikkan ke 3947. Wow, bulan ini bisa menyentuh 4000, gengs. Ini sangat mengejutkan ya, karena akhirnya sudah bisa menyentuh ke daerah 4000. Dan ini jujur cukup berbahaya ya secara ekonomi, karena ya bisa jadi ada demo baru di luar negeri gitu ya. Di seluruh dunia bisa terjadi demo, bukan hanya di Indonesia saja, karena memang ekonomi sekacau itu dan sekeos ini. Oke, lalu indikator RSI kita kenapa menghilang? Mari kita cari lagi. RSI kita yang divergent aja deh. Muncul kan dia. Oke, sudah 80, masih bisa naik berarti. Senin masih bisa ada kenaikan, 80 memang sudah cukup tinggi, tapi 82 itu lebih tinggi lagi, jadi dia masih bisa naik, walaupun cukup berat, tapi masih bisa karena sehari sebelumnya sudah merah ya, yang merah ini juga sudah kita prediksikan, dan benar. Lalu saat ini, sekarang bagaimana keadaannya ya? Keadaannya sekarang sudah cukup berat untuk ke bawahnya lagi, 3812 adalah area yang cukup aman untuk kita entry akhir buy kalau terjadi tiba-tiba penurunan tajam. Lalu kenaikan 39 sebenarnya cukup riskan, tapi bolehlah kita, ini daerah Fibonacci kita. Kita percayakan sama area Fibo kita. Besok kita lihat apakah tembus ke daerah 399 di atasnya ini aja ya. Di atas ini aja 39 aja. Kemungkinan besar akan lanjut naik. Jadi ini gue nggak sell ya. Ini gue abaikan sell. Jangan sell. Ini
gue tarik dulu ke atas atau dihilangkan dulu ya. Kalau 3947 baru kita sell. Tapi kalau belum sampai sana, kalau baru daerah 39 ini gampang banget nih. 3930 kemungkinan bakal ketahan seperti biasa di daerah 20 sampai 30 biasanya ada penahanan. Itu boleh kita cari sell kalau mau ya. Kita tandain sendiri, ini hanyalah spekulasi saja. Biasa di daerah 3920 dia mulai ketahan. Kalau iya, ya ataupun pagi-pagi tiba-tiba terbang ke sana boleh kita sell, tapi tidak di area Fibo ya. Ini area spekulasi pribadi ini. Pribadi sekali lagi ya. Lalu kalau jika turun sampai bawah, kemungkinan kita akan nunggu untuk area 3835, untuk scalping kecil-kecilan boleh di area 3858, area Fibo ya. Kemarin juga kita entry kurang lebih di daerah 3856 sampai 58 ini. Ini adalah area demand yang cukup kuat ya sebenarnya. Duh ya. Banyak yang entry, banyak yang sell di area-area sini. Jadi tinggal tunggu breakout antara ke bawah, jebol support atau terbang lagi ke naikkan ke atas. Jadi ini area yang bagus untuk mau buy ataupun sell ya, antara dua itu kalau kita tim buy. Kenapa? Karena gold tidak akan pernah nol dan ekonomi sedang tidak stabil. Otomatis besar kemungkinan akan gold terbang. So kita akan masih cari buy terus. Oke. Lalu dari area RSI juga masih cukup tinggi saja, masih bisa ada kenaikan dari 62 kemungkinan bisa ke 80 ya. Kalau 80 berarti di daerah 39-an, cari TP 15 atau $10 itu oke banget. Dari sini pun kita langsung entry gitu ya, misalnya masih oke banget untuk TP di daerah 3910 atau kalau misalnya belum entry, kita tunggu di area bawah. Kalau nggak dapat ya sudah skip aja. Ya, karena ini analisanya harian kita sudah cukup tinggi. Sekali lagi, new ATH kembali bisa terjadi di esok hari, namun kalau turun lebih baik kita cari buy. Lanjut di news Forex Factory. Oh, gue mau kasih tahu juga tadi di investing.com ya, kemarin kita sudah cari tahu di newsnya itu nggak ada berita apa-apa. Seperti sambil loading, kita cari lagi. Newsnya beneran ternyata hanya service PMI aja, NFP diundur, lalu tanggal 6 sideways, tanggal 6 saatnya kita cari cuan banyak karena tidak akan terlalu banyak pergerakan. Bank libur, China libur, wah ini pagi China libur, saatnya kita cari naik turun tipis-tipis langsung saja ya, agak gede lotnya. Di hari Selasa kemungkinan pagi hari, jam 12.00 sudah ada yang speak. Nah kan, gold kalau udah menyentuh 38 apalagi 39 ini sudah mulai berbahaya nih. Ini banyak presiden bakalan speak up. Karena artinya ekonomi sangat amat kacau dan sekali lagi tidak hanya terjadi di Indonesia tapi terjadi di seluruh dunia, teman-teman ya. Jadi yang merasakan kesulitan mencari nafkah saat ini bukan hanya Indonesia saja. Lalu di hari Selasa malam, Rabu di jam 8 pagi ada NZD, official cash rate, oke. Jepang, oke. Rabu nggak ada juga. Kamis FOMC meeting minutes akhirnya ya, tanggal 9, sekali lagi Jumat itu yang paling penting. Lalu unemployment claims tapi masih tentatif ya karena shutdown-nya belum terbuka walaupun perkiraan hanya 3 hari, artinya seharusnya hari Senin atau tanggal 6 sudah mulai aktif tapi belum pasti juga ya kalau misalnya memang perlu meeting lanjutan mereka mungkin akan melanjutkan ya. Unemployment claim di USD juga masih sama ya, lihat tuh. Unemployment claim-nya aja, forecast-nya aja bingung-bingung nih. Ini pertama kali nih ya, jarang-jarang terjadi. Bukan jarang sih, memang nggak pernah US shutdown. Jadi sepanjang sejarah ya cukup ya perlu diperhatikan ya. Untuk ekonomi tahun ini akan cukup sulit sepertinya di seluruh dunia. 8 pagi ada WUD Jumat. Nah ini dia nih. Jumat tanggal 10 akan menjadi penentuan baik Bitcoin maupun emas. Ini akan new ATH semuanya kah atau sekali drop akan drop drastis. Sekali lagi, hati-hati di hari Jumat. Bisa menjadi ada orang kaya baru, bisa menjadi orang miskin melarat banyak. Saran, out dari market. Seperti biasa. Atau pasang langsung TPSL-nya. Syukur kena TP, kalau kena SL, ya sudah. Karena sudah dialokasikan atau dimitigasi resiko kalian ya. Jadi, kalau mau tetap trading di jam 7:30, gue anjurin hati-hati sekali. Sangat hati-hati ya. Karena tanggal 10 ini semuanya keluar nih. NFP keluar, FOMC, prelim UOM. Ini volumenya mengerikan. Jadi, lebih baik diperhatikan lagi lebih lanjut ya karena akan sangat berbahaya ini.
Ini jarang terjadi, tapi ya karena sudah terjadi maka kita antisipasi resikonya ya, dengan cara out dari market atau pasang SL kalian. Atau ya sudah dipasang TPSL-nya supaya siapa tahu kesentuh TP ya salam cuan, kalau ketemu SL ya sudah apa istilahnya, diperkecil resikonya. Sudah diketahui juga resikonya sebesar apa. Oke, so segitu saja analisa harian kita atau mingguan kita kali ini. Semoga teman-teman semua profit di minggu depan. Salam cuan.